Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Dimas. Di pagi hari ini kita ngobrol penuh inspirasi. Saat ini saya berada di Ciamis, tepatnya di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, dan saya tidak sendiri, saudara. Saya sudah ada di sini pakar angklungnya Jawa Barat. Setelah yang ada di Bandung tentunya. Di sini Ciamis adalah pakar angklungnya Ciamis. Adalah Kang Mumu. Selamat siang Kang Mumu. Apa siang. kabar? Baik. Ya, sudah lama kita nggak akan ketemu seperti ini. Nah, Kang Mumu. Ya. Dulu saya pernah ke sini beberapa kali. Saya lihat sekarang perkembangannya angklung sudah berbeda dengan yang dulu ya. Sekarang sudah mulai banyak sekali bahan-bahan bambu dan sebagainya. Tentunya di sini juga perkembangan angklung juga sama ya, seperti bambu-bambu yang ada di sini banyak sekali gitu. Iya. Seperti apa nih Pak? Alhamdulillah sejak kami boomingkan Kampung Angklung, mungkin lewat teman-teman juga, alhamdulillah teman-teman bisa mengupload atau mempromosikan Kampung Angklung lewat media. Alhamdulillah semua orang yang pesan angklung mungkin tertuju ke Kampung Angklung. Karena Kampung Angklung otomatis bukan sendiri, berarti banyak pengrajinnya, yaitu makanya 2019 saya dapat kontrak juga untuk pengadaan DAK dari Kementerian Pendidikan yang dapat lelang merujuknya untuk pengadaannya ke sini ke Kampung Angklung. Dan termasuk sekarang 2020 alhamdulillah saya udah ada 3 PT juga yang masuk untuk pemesanan. Oh, jadi ada vendor tersendiri ya? Ya. Ini tingkat kabupaten atau tingkat provinsi nih Kang? Nasional. Oh, nasional, wah nasional sekali. Jadi saudara, ini tidak hanya sekup regional atau daerah, tapi ini sudah ke tingkat nasional. Bahkan mudah-mudahan kita doakan semua tidak hanya tingkat nasional, mungkin bisa ngendunia. Jadi angklung Ciamis nanti bisa mendunia. Nah, balik lagi nih Kang, kenapa sih mempunyai niat untuk bikin kampung angklung gitu kan? Karena gini Pak, saya juga kan mungkin strategi bisnis itu. Kalau saya munculkan saung angklung Kang Mumu, mungkin brandnya juga udah kalah dengan saung hijau. Saya melihat dari kenyataan tetangga kita Tasik itu kan bordir, Kawalu area terkenal karena bukan satu. Yang kedua ada Kampung Batik, itu juga terkenal kan. Terus Tasik juga ada Gobras, Mebeler terkenal. Nah saya munculkan dengan Kampung Angklung karena emang nyatanya pengrajin produksi angklung udah disebar ke tiap-tiap rumah. Jadi satu kampung di sini produksi angklung, alhamdulillah. Jadi orang yang bertujuan belanja angklung yang omsetnya besar atau yang pemesanannya banyak pasti merujuknya ke sini ke Kampung Angklung. Oh, mulai dari itu jadi industri angklung ya, yang tadinya perorangan sama kamu menjadikan suatu gabungan untuk pesanan skala besar agar dapat mampu mencukupi kebutuhan pasar begitu. Nah, Kang, untuk pasar sebelumnya itu di mana aja sih, Kang? Saya pasar pariwisata sama pendidikan. Pasar pariwisata alhamdulillah nasional yang ada di Indonesia saya pasok. Oh, mana saja itu? Ya Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Bali. Sampai Bali? Sampai Bali. Tentunya kalau sebelum ini itu perorangan ya? Ya. Itu omset berapa waktu itu? Kalau omset, kalau pemesanan sih banyak, cuma kembali lagi ke kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi kami emang karena ada unsur nada, jadi tidak bisa kayak bikin
makanan. Kalau begitu order banyak kita press semua diperbanyak tenaga kerja. Karena ini mengandung tenaga ahli, jadi meskipun order banyak kapasitas produksinya tidak bisa ditingkatkan gitu. Bisa ditingkatkan, cuma prosesnya lama. Saya juga sekarang lagi ngajar produksi di kecamatan Raja Desa, di antaranya ada 2 desa yang saya bidik, bukan saya bidik tapi udah terlaksana. Andap Raja, Desa Sukaharja, itu 2 desa udah mulai produksi. Oke, Kang, apakah dari tadi Akang di beberapa pariwisata pesannya meludak dan tidak mencukupi, tidak sampai kebutuhan ini tidak kecukupi, terus Akang membuat tadi kelompok-kelompok yang sekarang jadi kampung angklung. Ya. Oh ya, Kang, kalau sekarang nih omset setelah digabung dengan jadi angklung berapa ribu? Saya kalau yang ukuran 1 oktav bisa sampai 1.500 per bulan. Per bulan 1.500 oktav. Iya. Nah, kalau tahun-tahun ini pesanan per bulan berapa? Kebetulan tahun ini adalah tahun kami mendapat Perdana ya? bukan perdana. 2019 alhamdulillah kemarin dapat juga proyek DAK. Nah sekarang juga dapat. Nah ini untuk sektor pariwisata ini saya batasi pengirimannya. Kalau mintanya ada 100, saya paling kirim dulu 30. Jadi dibagi-bagi biar kebagian semuanya gitu. Jadi kalau ada yang seperti Jogja ini, Jogja dari Lebaran sampai sekarang itu hampir udah nyampe 1.000 oktav. Oke. Berarti ini terkendala dengan SDM. Ya, terkendala dengan SDM. Nah, sampai sekarang sesulit apakah mengerjakan angklung ini kan? Jadi pengerjaannya gini. Nah, kalau bikin ini semua ini mudah, anak bisa dilatih atau orang bisa dilatih, cepat. Tapi kalau bikin ini ya agak susah. Ini disebutnya apa, Kang? Nada. 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 Nada ya. Setiap nada ini pasti beda. Pasti beda. Sesuai dengan not yang diperlukan, yang mau dibikin. Nah ini yang agak susah bikin ini. Jadi saya kalau tenaga ini diperbanyak pakai mesin apapun, kalau ahli nadanya cuma beberapa orang tidak menghasilkan kapasitas produksi. Apakah nggak bisa dipakai sistem modern untuk yang nada ini? Tidak bisa, karena ini memerlukan adalah feeling. Jadi kepekaan telinga ya. Jadi saya harus melatih. Yang pertama yang bisa cepat bikin nada adalah orang yang bisa memainkan alat musik. Yang pertama itu. Yang kedua dia punya kesabaran, dan yang ketiga ada kepekaan ya. Ada kepekaan, ada keinginan untuk yang pertama mungkin harus hobi dulu lah. Kalau mengejar ke propertinya dulu, saya yakin dia akan mundur karena proses bikin nada ini agak susah, agak lama bisanya. Oke, Kang, ini tentunya SDM yang dibutuhkan. Bagaimana dengan generasi muda saat ini? Yaitu generasi muda saat ini begitu keluar SMK aja atau SMA, dia bidikannya adalah ke pabrik atau ke instansi pemerintah. Karena mungkin bangunannya, kantornya juga lumayan, termasuk seragam. Mungkin kami juga harus melirik ke arah sana biar generasi muda ada minat untuk bergabung atau berproduksi. Karena saya yakin untuk dibandingkan dengan pabrik-pabrik untuk penghasilan sama-sama saja. Bahkan mungkin tidak harus ke kota, tetap di desa. Potensi bahan baku juga banyak. Terus mungkin tidak ada urbanisasi, kita membangun di desanya masing-masing. Karena saya yakin karena angklung berpeluang pasarnya sangat besar, karena bukan untuk di Indonesia saja, tapi bahkan ke luar negeri. Kang, ini harapannya generasi muda. Nah tadi sudah kebayang sama saya bahwa ke depan dulur saudara Kang Momo ini akan mengajak
generasi muda, bagaimana yang notabene generasi muda sekarang ini tidak mau kotor-kotoran di kebun seperti ini, di halaman seperti ini. Nah, ini akan menciptakan generasi muda yang nanti handal, yang bisa bergabung di sini. Dan terakhir Kang Momo, apa sih yang Kang Momo harapkan? Harapan saya yang belum tercapai Kampung Angklung adalah sanggarnya nih yang belum tercapai. Sanggar. Karena orang berkunjung ke sini, kalau kita kunjungin ke tempat makanan otomatis kan enaknya makanan kan dicicipi. Oh, itu enak makanannya. Kalau angklung dinikmati atau didengar, musiknya dimainkan. Kalau tidak dimainkan tidak akan terasa enaknya musik angklung. Jadi harapan saya sanggar, karena kemarin juga 2019 saya pelatihan di Kabupaten Bogor, ada 1480 sekolah. Itu tahun baru mau sebelum Covid, dia mau kunjungan ke sini, mau study tour. Tapi dengan kondisi Covid ya. Bukan Covid, kondisi sarana dan prasarana saya belum siap, saya tolak. Karena begitu datang ke sini ingin saya berkelanjutan, jangan sampai begitu kunjungan ke sini malas, tidak enak, atau sarana dan prasarana fasilitasnya juga kurang memadai. Akhirnya saya tolak dan saya komunikasi dengan pariwisata Kabupaten Ciamis juga, tidak ada respon yang konkret. Karena untuk membangun sanggar mungkin memerlukan biaya. Padahal saya yakin kalau pemerintah membangun Kampung Angklung akan menjadi salah satu sektor pariwisata yang diandalkan di Kabupaten Ciamis setelah Pangandaran pisah. Karena saya tinggal buka keran saja, link saya di dunia pendidikan beberapa kabupaten bahkan Jawa Barat mereka udah tahu, karena kami kemarin 2017 saya ngajar angklung di tiap 27 kabupaten kota karena saya kontrak. Kenapa saya sampai mengadakan pelatihan ke guru-guru? Karena alat musik angklung ini kalau tidak melalui di pendidikan tidak akan ada kesinambungan. Kalau dunia pendidikan kan otomatis gurunya dulu saya bidik, gurunya harus bisa mengajarkan angklung ke anak-anak. Kalau gurunya bisa, anak-anaknya nanti diajar, pasti semuanya bisa. Oke. Berarti itu tadi mungkin Kang Momo ini sudah ngobrol-ngobrol banyak. Tentu yang belum tercapai adalah membuat suatu sanggar yang dapat dinikmati oleh para pelanggan atau para yang pengunjung di Kampung Angklung. Dan ini dulur, saudara, ini PR buat pemerintah Kabupaten Ciamis. Ada orang potensi dan orang yang mempunyai dedikasi di angklung hingga saat ini, hingga nasional. Karya-karya mereka ini harus tetap dijaga, dan tentunya kolaborasi antara pihak-pihak pemerintah daerah dengan mereka-mereka pengrajin ini harus tentu juga tetap solid. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih kamu sudah ngopi bareng, ngobrol penuh inspirasi ini di bareng saya Dimas Ragil. Dan begitu saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana